Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sabda Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Santo Markus tidak memberi pengantar apa-apa, melainkan hanya menceritakan Yesus tiba di Kapernaum lalu mengajar di dalam rumah ibadat. Apa yang diajarkan juga tidak diuraikan, tetapi ia memberikan sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang mendengarkan pengajarannya itu takjub, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Sebenarnya apa yang sedang diperbandingkan oleh penginjil Markus tentang cara Yesus mengajar dan pendekatan ahli-ahli Taurat dalam ajaran mereka? Perikop Injil hari ini memberikan sedikit gambaran tentang kuasa Yesus, yaitu Dia menghardik roh jahat yang merasuki seseorang. Roh jahat itu mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghardik roh jahat itu dan memerintahkannya untuk diam. Dan terjadilah yang dikehendakinya. Orang banyak itu memperbincangkan sabdanya yang berkuasa itu. Kata mereka, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Mereka sungguh mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka lihat kala mereka mendengar ajaran ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari terkasih, di sini kita diperkenalkan dengan sabda Yesus yang berkuasa. Sabda itu juga yang telah menjadikan segala sesuatu. Dengan sabda, Allah menciptakan segala yang ada. Alam semesta beserta isinya. Kitab Kejadian bab 1. Tentang sabda yang berkuasa itu, penginjil Yohanes pada permulaan Injilnya menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes bab 1 ayat 1-3. Sabda Yesus memang berbeda dengan perkataan ahli-ahli Taurat yang merupakan rangkaian kata-kata dari hasil belajar mereka bertahun-tahun atas hukum Taurat. Yesus adalah firman Allah. Dia adalah sumber kebijaksanaan Allah sendiri. Maka tidak ada sesuatu pun yang tertutup di hadapannya. Ia yang menjadikan segala sesuatu, sehingga Ia sanggup memerintahkan roh-roh jahat itu pergi dari orang yang kerasukan setan. Yang harus didengarkan bukanlah kata-kata manusia, melainkan sabda Tuhan Yesus sendiri. Sabda itu sanggup mengadakan dan menjadikan serta menghadirkan apa saja yang dikehendakinya.
Perkataan Yesus berkuasa membebaskan orang yang kerasukan setan dari pengaruh dan belenggunya. Sabda Yesus memerdekakan orang itu. Saudara-saudari terkasih, secara khusus biasanya kita dianjurkan untuk membaca dan merenungkan kitab suci selama bulan September. Bulan September kita kenal sebagai bulan kitab suci nasional. Sering dikatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus Kristus. Hari ini kita dihantar kepada pengalaman akan kuasa sabda Yesus yang sanggup mengeluarkan roh jahat dari dalam orang yang kerasukan setan. Sabda Tuhan itu mempunyai daya yang bukan saja memusnahkan kuasa kegelapan, melainkan juga mempunyai nilai yang sempurna. Santo Paulus menulis surat kepada Timotius. Katanya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan membentuk orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius bab 3 ayat 15-17. Nasihat Santo Paulus ini memberikan pengalaman dan wawasan yang lebih mendalam akan peran dan manfaat sabda Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, pergaulan yang akrab dengan Yesus, Sang Sabda yang kekal, memampukan kita menjadi pribadi yang dikuduskan dan dimerdekakan dari kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, Gereja Kudus secara rutin dan berkala membuka secara seluas-luasnya dengan memberi panduan agar umat Allah dapat menimba kekayaan rohani dari firman Allah, terutama Injil suci. Kalender liturgi memberikan catatan dan panduan untuk para pewarta sabda khususnya dan untuk seluruh umat Allah secara istimewa. Bacaan suci yang diwartakan dalam perayaan Ekaristi yang dirayakan oleh Gereja Kudus setiap hari memberikan santapan rohani secara melimpah. Kalaupun umat tidak bisa mengikuti Ekaristi setiap hari, setidaknya sudah disediakan tuntunan yang memudahkan mereka mendapatkan anugerah melalui pembacaan Alkitab. Gereja mau agar umat Allah memiliki habitus baru, membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Allah dengan harapan mereka memperoleh tuntunan untuk setiap harinya. Gereja mengajak umat Allah untuk mendapat tuntunan yang dapat membebaskan mereka dari pengaruh jahat sehingga bisa memperbaiki kelakuannya dan sanggup melakukan perbuatan baik. Setiap orang Kristen mendapatkan inspirasi dari firman yang diwartakan setiap hari sehingga mereka dapat menyatakan jati dirinya sebagai pengikut Kristus
dengan menampilkan diri sebagai terang dan garam dunia. Maka sangat dianjurkan untuk membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari. Apakah aku sudah menyempatkan diri untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan setiap hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami percaya akan kuasa firman Yesus yang penuh kuasa. Tumbuhkan rasa cinta kami akan sabdanya, sehingga hidup kami semakin disempurnakan dan disucikan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.